Alhamdulillah Rabbil Alamin. Da'am al-ifdal alladhi minwal. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin mawla bilal. Al-badri mutalal wa ala alihi wa sahbihi khairu sahbihi wa ahlan wa ba'd. Ma'asyiral hadirin jemaah salat isya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah 2 hari yang lalu telah bertambah saudara kita dalam Islam dan beliau saat ini sudah salat bersama kita sehingga statusnya sudah menjalankan kewajiban sebagai seorang yang beriman, karena diantara syarat untuk mempraktikkan keimanan adalah dengan sholat. Sampai-sampai Rasulullah SAW bilang, al-ahdu bainana wa bainal kufri as-salah. Perbedaan kita dengan orang kafir adalah sholat. Makanya wajar saja diantara ulama, sebagian ulama mengatakan orang yang tidak sholat kafir, sampai demikian. Meskipun memang hukumnya diperinci. Kalau dia malas-malasan dalam sholatnya, artinya meninggalkan sholat karena malas, maka dia fasik. Kalau dia mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, maka berarti dia kufur atau kafir. Sampai demikian. Bahkan orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat karena malas, itu dikategorikan sebagai orang fasik yang tidak sah persaksiannya, sekaligus tidak sah menjadi wali bagi anaknya. Oleh karenanya kita sering lihat penghulu biasanya ketika sebelum memulai ijab dan qabul itu menyuruh wali untuk mengucap istighfar 3 kali. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia terbebas dari kefasikan. Kalau seandainya dia dulu pemabok, belum sempat taubat, dia misalkan dulu sempat meninggalkan sholat, belum sempat diqadha atau belum sempat bertaubat dari kemalasan meninggalkan sholat tersebut, maka ini fatal sekali. Maka di istighfar tersebut semoga saja dapat menghilangkan kefasikan dia menjadi adalah, karena syarat wali adalah al-adil atau al-adalah syaratnya. Alhamdulillah status sebagai mu'allaf ini dimuliakan dalam Islam. Sebagaimana juga mu'allaf adalah salah satu golongan di antara 8 golongan yang menerima zakat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan min Allah. Jadi dia masuk golongan yang keempat setelah amil. Mu'allaf itu bukan hanya orang yang baru masuk Islam saja. Jadi tupoksi daripada setiap penerima ini berarti 1/8. 1/8 itu setara dengan 12,5% dari zakatnya kaum muslimin. Dan mu'allaf bukan hanya orang yang baru masuk Islam, tapi juga orang-orang yang kafir dan dia diharapkan keislamannya. Itu salah satu pembahasan dalam fikih. Kemudian orang kafir yang ketika dikasih uang dia berhenti mengganggu kaum muslimin. Ini termasuk dari kategori mu'allaf. Dan bagian daripada kita memuliakan para mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, agar dekat dengan agama, satu circle dengan kita, adalah dengan memberikan dia hadiah, memberikan dia bantuan, memberikan buku bacaan kaum muslimin, dibeliin iqra kah, atau dibeliin pakaian kaum muslimin, dibeliin peci kah, sambil diajak terus, diajak ke masjid, diajak ke kajian, diajak ke tempat-tempat yang soleh dan seterusnya. Itu diantara cara orang Islam memuliakan mu'allaf, dan syariat telah mengaturnya secara demikian. Di antaranya Umar bin Khattab dahulu sering ekspansi kemana-mana, dan sebelum memulai peperangan pun didakwahkan dahulu. Raja-rajanya diberikan hadiah. Kalau mereka mau menerima Islam, maka tentu itu menjadi suatu kebaikan. Dengan begitu hati-hati tersebut sesuai dengan definisi daripada mu'allaf yang maknanya adalah tersatukan. Sebelumnya hatinya jauh daripada Islam, hatinya jauh daripada kaum muslimin. Setelah diberi bantuan, makin cinta dia sama Islam. Sebagaimana Nabi SAW juga ada di antara karangan Safwan bin Umayyah yang sangat benci pada Rasulullah SAW. Karena ayahnya Umayyah bin Khalaf dibunuh oleh Rasulullah SAW ketika Fathu Makkah, atau bahkan sebelum Fathu Makkah jauh ketika perang Badar dan seterusnya. Itu sangat benci pada Rasulullah. Tapi Rasulullah ngapain? Ngasih dia 100 onta. Tahun depan kasih dia 100 onta lagi. Sampai-sampai kata Safwan bin Umayyah, pada hari ini tidak ada wajah yang paling aku cintai melebihi Rasulullah SAW. Sebelumnya Rasulullah adalah, si Muhammad itu adalah wajah yang paling aku benci. Tapi sekarang dia adalah wajah yang paling aku cintai. Begitulah, orang benci kepada kita bisa jadi karena kita jarang berikan hadiah kepada dia. Begitu pula dalam menaklukkan hati seorang, seringlah memberikan hadiah, traktir dan seterusnya. Orang juga akan senang kepada dia. Nah, boleh Mas Tasik
boleh berdiri. Ini kami sekali mau perkenalkan para jamaah. Jadi kalau ketemu di jalan, nanti ajak ke masjid. Karena di antara syarat ketika orang mendeklarkan keislamannya adalah diperkenalkan kepada kaum muslimin supaya dimuamalahkan atau diinteraksikan sebagai seorang muslim. Boleh Mas? Berdiri Mas. Sekalian mau simbolisasi. Nah, ini ada pakaian dari IMP. Ini ada bantuan. Ini ada buku sifat salat Nabi. Ya, silakan foto dulu buat dokumentasi. Ini namanya Mas Tasik. Dia dari Desa Manis, orang sini. Sebelumnya agamanya Keharingan, betul? Iya, betul. Silakan. Alhamdulillah. Nanti silakan ucapkan selamat kepada Mas Tasik bagi yang belum mengucapkan selamat. Barakallah, semoga Allah tetapkan dalam Islam, tetapkan dalam iman hingga akhir hayat menjemput kita semua. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.